pertemuan ini kita akan memfollow up pertemuan sebelumnya ya. Jadi kemarin kan sudah saya beri latihan soal gitu ya. Kita lihat statistiknya dari yang sudah dikerjakan siswa itu sampai hari ini. Kemarin yang absen saya lihat itu 247 yang kerjakan 207 siswa, berarti 80% lebih lah. Ya, kita lihat yang 100 banyak ya, 8. Yang ini 53 dan seterusnya. Nah, dilihat di layar ya, kelihatan ya layarnya ya. Kemudian tapi yang jelek juga ada ini. Nah, ini ada beberapa orang yang masih belum bisa. Jadi kesimpulannya siswa sudah bisa menguasai, entah karena soalnya cukup gampang atau mungkin karena bisa buka-buka atau tanya ya, pasti yang bisa banyak tapi juga ada yang belum bisa. Kita lihat statistik soalnya. Ini tampil ya ini ya. Kita lihat nomor 1 yang benar itu hampir semuanya benar gitu ya. Nomor 2 juga gitu, jawabannya hampir semuanya benar. Kemudian nomor 3 itu hampir semuanya benar, 4 juga, 5. Nomor 6 ini ternyata yang salah banyak ya, ini lebih dari 10%. Jadi kita bahas nomor 6. Nomor 7 banyak yang benar, jadi saya kira tidak perlu dibahas. 8 itu banyak yang benar, 9 10%. Kemudian 10, 11 juga gitu, banyak yang bisa. Nah ini 13 ini kok banyak yang salah ya, nanti kita bahas nomor 13 gitu ya. Kemudian nomor 15, jadi 6, 13, 15 yang kita bahas. Itu tentu saja juga ada pembahasan soal-soal yang lain, artinya yang mungkin kemarin belum kita ajarkan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya, setelah tahu statistik datanya. Nah, coba kita bahasannya. Jadi kalau kita mengerjakan limit secara umum ya, aljabar maupun trigonometri, fokus kita adalah menghilangkan bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Kalau mungkin taiga ya taiga per taiga. Maksudnya jika diketahui limit fx untuk x menuju a, yang dihilangkan itu x min a. Jadi kalau ini x menuju a, yang dihilangkan adalah x min a begitu. Jadi menghilangkan itu maksudnya apa ya, kita coret gitu aja. Itu namanya menghilangkan. Berikutnya, sebenarnya cara cepat itu banyak, tapi harus dihafal. Jadi kalau trigonometri itu macamnya banyak, kalau mau hafalan ya susah begitu. Jadi masih banyak cara yang lain. Artinya nggak harus menghafalkan cara yang kemarin kita berikan di kota itu. Kemudian menggunakan aturan L'Hopital. Apakah boleh, Pak? Boleh, nanti saya tunjukkan yang boleh pakai L'Hopital. Tapi untuk secara umum, limit trigonometri sebaiknya dihindari. Karena apa? Turunannya sini itu cos, dan turunan fungsi kosinus itu min sin. Nah, jadi kalau L'Hopital itu apa sih? L'Hopital itu yang di aljabar kan juga kamu sudah sampai integral kalau nggak salah. Datanya beberapa. Berarti kalau integral itu kesimpulannya limit sudah selesai, turunan sudah selesai, berarti sudah masuk integral. Nah, berarti kamu sudah menguasai turunan. Nah, L'Hopital itu apa? Jika diketahui limit x per dx sama dengan 0 per 0, maka menyelesaikannya adalah limit f aksen x per g aksen x. Itu namanya aturan L'Hopital gitu ya. Setelahnya kalau sin turunannya cos.
pasti turunannya min sin. Nah, jadi muter gitu aja. Jadi baiknya dihindari. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan di poin kedua, karena variasinya sangat banyak ya. Kalau kamu menghafalkan itu nggak mungkin, jadi harus kreatif. Baik, kita mulai ya. Nomor 6. Nah, ini banyak yang salah. Mungkin belum terbiasa orang yang mengerjakan aplikasi yang soalnya tangan mensin. Tangan mensin sebenarnya sudah pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, atau mungkin contohnya kurang jelas gitu ya. Jadi, tangan mensin itu bagaimana? Tangan mensin itu tangannya kita keluarkan. Loh, kenapa kok Pak kita keluarkan? Karena lihat penyebutnya. Penyebutnya ini adalah perkalian ada dua suku, tapi nanti jadi tiga suku karena ini x kuadrat kali tangan x per 8. Jadi nanti itu x kali tangan x per 8. Nah, jadi ini harus kita upayakan nanti menjadi perkalian tiga suku yang atas itu. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus tangan bensin, jadinya seperti ini. Nah, akibatnya apa? Karena perkalian limit fx kali gx itu kan sama dengan limit fx kali limit gx. Jadi kita pisah begitu. Yang x kuadrat kita pasangkan dengan yang sin kuadrat, yang seperlapan dengan kita pasangkan dengan yang tangan x. Hasilnya seperti ini. 2 kali setengah kali 8. Berarti 4. Nah, jadi nomor 6 maksud saya jawabannya adalah 4. Ini banyak yang salah. Yang baca bisa juga banyak, tapi banyak yang salah. Seperti ini nomor 6. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 13. Nah, ini tadi lebih banyak lagi yang salah nih, nomor 13. Nah, nomor 13 itu caranya bagaimana? Nah, di sini tadi kan yang saya sebutkan di butir penjelasan yang paling atas bahwa kalau limit x menuju a yang kita hilangkan adalah x min a. Berarti ini x min pi per 4 ini, x min pi per 4 ini harus dihilangkan, artinya harus dicoret atau gimana begitu. Nah, ini kita hilangkan bentuk 0 per 0-nya. Caranya bagaimana? Nah, ini strateginya ya. Hilangkan 0 per 0 karena ini limit fx menuju a, ya. X menuju a, fx ya. Jadi yang kita hilangkan ini. Nah, ini kita apa namanya? Terus ulang ya istilahnya. Terus ulang itu kita samakan dulu penyebutnya ini seperti waktu SMP SD dulu. Per A kali dikurangi super B, maaf, super A kurangi super B kan ini. Cos kurangi sin per sin kali cos atau cos kali sin gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, dibagi itu kan kali 1/. Ini saya tulis yang atas saya pindahkan seperti ini jadi biar enak dilihat. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini kok bisa bensin jadi sekian. Nah, ingat bahwa kos bensin itu kan rumusnya nggak ada. Yang ada itu kan kos min kos atau sin bensin. Nah, jadi kita rekayasa kos bensin jadinya kos min kos. Dari mana itu? Ingat di kelas 10 bahwa sin x ya, sin x itu sama dengan cos pi per 2 min x atau dulu sin alfa sama dengan cos 90 min alfa. Ya, jadi sin x menjadi cos pi per 2 min x. Nah, itu jadi dari materi kelas 10 dulu ya tentang relasi trigonometri. Nah, kalau sudah kita memperoleh bentuk cos min cos. Tuh. Cos min cos itu apa? Sin 2 sin setengah jumlah, sin setengah selisih.
Rumusnya cos min cos tadi. Penyebutnya tetap sin kali cos kali yang di dalam kurung ini. Nah, berikutnya sin kali cos itu adalah rumus sudut rangkap. Sin 2x itu, lah ini materi semester lalu setelah 11 semester ganjil. Sin 2x itu kan 2 sin x cos x. Nah, kalau sin x cos x saja bagaimana Pak? Ya setengahnya, ya kan? Kalau ada 2 ini nggak pakai setengah karena nggak ada duanya, ini setengah. Nah, kalau sudah kita lanjutkan, ini kan bentuk perkalian sebenarnya. Fx kali Gx, kita bisa. Nah, seperti ini. Yang bagian ini, min 2 sin ini, kita sendirikan, kan ini sudah berubah nilai ya. Sin pi per 4 itu kan sin 45 maksudnya. Min 2 kali setengah akar 2. Nah, sin 2x, 2 kali pi per 4, alias pi per 2, berapa pi per 2 itu? Sin 90, 90 berapa? 1, berarti diperoleh seperti ini. Ini setengah bagi setengah, hilang gitu ya. Nah, yang sebelah ini, yang sin x min p per 4, nah itu kan punya teman di bawah. Nah, ini jadi seperti ini. Berapa nilainya yang ini? 1. Jadi ini yang ketemu min 2 akar 2 kali 1, hasilnya min 2 akar 2. Seperti ini mungkin. Nah, selanjutnya nomor 15. Ini padahal paling mudah kalau menurut saya, tapi banyak yang salah. Mungkin karena belum paham sifat-sifat limit ya, secara umum ya. Di pertemuan yang lalu kan saya buat tabel itu, limit fx plus gx, fx min gx, sama yang akar ya. Nah, ini sebenarnya kita memanfaatkan sifat itu. Jadi yang akar kita kelompokkan, akar 8x per akar sin 2x. Nah, ini kita bisa seperti ini. Loh, kok gitu Pak? Iya, kan ini kan perkalian. Nah, akibatnya ini berapa? Limit cos 4x untuk x menuju 0 ini 1. Jadi ini sama aja kita mengerjakan yang saya lingkari ini, yang warna kuning ini, menggunakan sifat akar limit. Apa itu? Kalau akar fx per gx sama dengan akar dari fx dibagi gx. Jadi akarnya semuanya gitu, kayak di bentuk aljabar biasa. Jadi diperoleh apa? 8 per 2, tapi di akar. Jadi akar 8 per 2 alias akar 4. Berapa akar 4? 2. Baik, ada pertanyaan dari yang kita bahas? Silakan. Atau mungkin di chat boleh, kalau tidak saya lanjutkan. Silakan kalau mau bertanya, saya kesempatan. Silakan kalau mau bertanya boleh kok. Nggak bisa kok. Kan boleh bertanya kalau nggak bisa. Silakan. 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 Yang mau bertanya? Baik, saya lanjutkan ya. Ada yang bertanya. Nah, bagaimana soal-soal yang berikutnya? Nah, berikutnya seperti ini. Nah, walaupun ada bentuk akar, ini jangan dirasionalkan, artinya dikali-kali kawan, karena di sini tidak ada penjumlahan maupun pengurangan setelah tanda akar. Maksudnya akar A min akar B itu, atau akar A min B begitu ya. Jadi ini dijadikan perkalian suku 2. Maksudnya apa? Ini kan X kali tangan X atau A kali B, yang bawah sin kuadrat, artinya dikali sin. Ini berarti perkalian suku 2, jadi dibuat sama-sama itu. Jadi yang mana yang kita ubah? Yang ini, yang
cos min 2x min cos 2x plus 1 ya. Ini yang kita utak-utak begitu. Jadi biar ketemu caranya, ketemu jawabannya maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tata ulang begitu saja ya. Min cos 2x plus 1 menjadi 1 min cos 2x. Nah, akibatnya lah ketemu ini. 2 sin kuadrat X. Ingat, rumus yang sebelumnya. Jadi 1 min cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Sudah mulai terang ya. Akibatnya apa? Lah ini sin kuadrat ditambah 2 sin kuadrat jadi berapa? 3 sin kuadrat. Gampang ini tambahannya sudah. Seperti yang saya bilang tadi, jadi perkalian. X kali tangan X. Sin kuadrat tadi, sin kali sin. Hasilnya berapa? Ini 1. Ini 1. Berarti apa? Sepertiga kali 1 kali 1. Akar sepertiga. Selesai. Nah, begitu saja, gampang sekali gitu ya. Ada pertanyaan? Saya kira cukup mudah ya, tapi bentuknya aja yang mungkin agak ruwet gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini baru yang agak sulit. Nah, di sini akarnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan akarnya semua ya. Akar semuanya di bawah tanda akar. Nah, di sini akarnya bahwa akar dikurangi bilangan. Nah, ini yang perlu strategi dirasionalkan alias dikalikan sekawan. Nah, kalau dikalikan sekawan ya, nah ini jadi seperti ini. Nah, yang pertama bahwa sebelum kita rasionalkan, ini cos X-nya kita ubah loh. Kenapa kok kita ubah, Pak? Kan penyebutnya P min X ya. Nah, ini X-nya ini kan tidak ada P-nya. Dari mana kan nggak ada P-nya ya. Nah, berarti ini kita upayakan sehingga nanti bisa dicoret. Nanti tapi sekarang belum bisa dicoret. Nah, ini harus ketemu sama-sama P min X. Nah, ini direkayasa. Ingat, cos X itu kan kuadran berapa? 1. Lah kalau cos P min X itu kuadran berapa? Kuadran 2. Cosnya negatif. Nah, biar sama diapakan? P min kan, min ketemu min jadi plus. Jadi ini kita rekayasa ini. Supaya apa? Menghilangkan penyebutnya nanti. Baru kita rasionalkan alias dikalikan dengan sekawan. Jadi seperti di limit aljabar gitu ya caranya. Nah, kalau sudah, karena yang atas kan sudah rasional, artinya apa? Akarnya hilang. Berarti 5 min cos P min X ini dikurangi berapa? 4. Jadinya seperti ini. Menyebutnya ini kali sekawannya yang tadi. Nah, diperoleh apa? 1 min cos, karena tadi 5 min 4. Nah, kalau 1 min cos apa? Balik lagi ke sini. 1 min cos itu kan apa? 2 sin kuadrat setengah X. Karena bentuknya ini tadi ya, ini setengahnya. Oke. Nah, yang saya bilang tadi, tujuannya dimunculkan ini tadi, min X itu apa? Menghilangkan yang ini. Nah, sekarang kan jadi perkalian semua, enak, bisa dikerjakan. Ini limit 2 sin kuadrat setengah P min X per P min X dikuadratkan sendiri kan. Kan ini yang atas pembilangnya kan jadi tidak ada temannya. Di 1 per ini. Yang ada tanda akarnya ini. Akibatnya apa? Ini bisa kita hitung langsung 2 kali setengah kali yang ada di bawah tanda akar ini. Itu per ini.
5 cos X ya, karena pi min X, X-nya menuju pi, berarti 5 cos 0 itu berapa? 1, 5 min 1, 4. Akar 4 berapa? 2. 2 tambah 2, 4. Berarti setengah kali berempat. 1 per 8. Gitu. Sulit. Ya memang banyak variasi gitu ya. Jadi walaupun bentuknya seperti ini tapi sulit. Oke, silakan disimak. Ini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ini pesertanya 58 dari 3 kelas. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini ada di buku ini ya. Nah, ini ada di buku Sukino ya. Buku Sukino itu di perpus juga ada yang bukunya seperti ini. Nah, biasanya kalau di kelas itu soal latihannya dari buku ini ya. Di sini bentuknya sepertinya rumit ya, tan min tan, ini juga ketemu tan kali tan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita hanya perlu menata ulang. Menata ulang itu artinya apa? Bentuknya seperti yang nomor 1. Jadi kita rapikan dulu baru kita kerjakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan semula di belakang ini ya. Nah, ini kita pindahkan ke depan. Kan ini tinggal kalau dikurangi kan bisa pindah ke depan tanpa mengubah tanda gitu ya. Jadi ketemu 1 min P per Q. Ini juga dari bentuk soal 1 min P per Q. Apa akibatnya? Ini kita bisa gunakan sifat distributif. Nah, ini 1 min P per Q. Nah, ini kita samakan. Sehingga diperoleh 1 min P per Q kali dalam kurung 1 plus tangan P tangan Q. Nah, tidak mengubah bentuk. Nah, kita seperti ini ya. 1, kita karena di sini kita pisah ya. Yang tangan P min tangan Q kita grupkan dengan yang ini. 1 plus tangan P kali tangan Q. Ini jadi 1 per gitu ya. Apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Tiba-tiba langsung jreng jadi ini. Yang sekian ini jadi jreng ini. Loh kok bisa, Pak? Rumus kelas berapa? Kelas 10 ya atau kelas 11 semester 1 yang pengurangan tangan itu. Tangan A min B itu kan apa? Tangan A min tangan B per 1 plus tangan A kali tangan B. Nah, kalau ini P per P sama Q ya tinggal P min Q gitu aja. Ya. Jadi seperti ini. Sehingga ini kita upayakan P min Q-nya hilang. Jadi ini yang aslinya seperti ini atau Q min P per Q. Ini kita biarkan seperti ini. Kita keluarkan lagi dengan sifat distributif ya. Sehingga ketemu ini. Nah, 1 per min seperti kan jadi ini min Q ya. Ini tangan P min Q per P min Q. Akibatnya apa? Q kali 1 alias min Q. Gitu. Ya, jadi jawabannya min Q. Berikutnya. Nah, ini model variasi yang tidak menghitung saja, tapi mencari nilai yang tidak ada di sini. Nah, di sini jangan L'Hopital gitu ya. Kenapa jangan L'Hopital?
ini ada bentuk perkalian. U kali V, AX kali sin X. UV tahu ya, U kali V itu kan bentuknya kalau diturunkan U aksen V plus V aksen U. Nah, ini penjelasannya. Bentuk limit di atas itu memiliki bentuk tak tentu 0 per 0. Ini pasti 0 per 0. Akibatnya apa? Pembilangnya itu 0. Kalau ininya dimasukkan, ini X menuju 0, berarti kalau X sama dengan 0, pembilangnya sama dengan 0, artinya apa? A kali 0 dikali sin 0 ditambah B sama dengan 0. 0 tambah B sama dengan 0. B-nya berapa? Harusnya 0. Artinya dari bentuk semula ini diperoleh bentuk yang baru. AX sin X per cos X min 1. Akibatnya kita bisa menggunakan rumus seperti biasanya. AX sin X ini ya per min 2 sin kuadrat X. Sin kuadrat setengah X. Karena ini cos min 1. Kalau cos 1 min cos itu kan positif ya. Kalau 1 min cos X itu kan positif 2 sin kuadrat setengah X. Kalau cos min 1 balikannya min cos min sin kuadrat setengah X. Seperti itu. Baru kita bisa seperti biasanya. Ini min setengah kali AX per sin setengah X kali sin X per sin setengah X. Hasilnya min setengah kali A per setengah itu kan 2A. Ini 1 per setengah sama dengan 2. Hasilnya min 2A. Nah, jadi karena min 2A tadi kan diketahui hasilnya 1. Berarti hanya apa? Min setengah. Dengan demikian jawabannya adalah hanya min setengah, B-nya 0. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, model yang sama. Tapi di sini lagi-lagi jangan L'Hopital. Kali ini penyebutnya yang posisinya beda biar paham gitu ya. Jadi sama bentuk tak tentu, akibatnya apa? Pembilang itu sama dengan 0 kalau ini dimasukkan. Sehingga apa? A min cos 0, A min 1 sama dengan 0, berarti A-nya berapa? 1. Sehingga diperoleh ini, karena hanya 1 dimasukkan. Selebihnya, seperti yang tadi, 1 min cos jadi 2 sin kuadrat setengah X per ini. Nah, berarti apa? 2 kali sin setengah X per BX kali sin X per sin X. Beroleh 2 kali 1 per 2B kali 1. Berarti 1 per B. Ini limitnya per B. Padahal diketahui apa? Per B-nya 2. B-nya berapa? Setengah. Jadi apa? A-nya 1, B-nya setengah. Nah, L'Hopital boleh. Nah, maksudnya apa? Tadi yang L'Hopital tidak boleh, sekarang yang L'Hopital boleh dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kan kita suka memfaktorkan gitu ya. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, ya. Limit X min 2 sama dengan ini. Biasanya kita sering memfaktorkan seperti ini atau pembahasan yang pendahuluan kemarin. Kali ini difaktorkan, dikalikan sendiri. Nah, kalau pakai L'Hopital
L'Hopital itu apa sih? Yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa limit fx per gx sama dengan f aksen x per g aksen turunan. Kalian kan sudah paham turunan ya. Jadi kalau trigonometri nanti spesifik di kelas 12 di mapel yang sama matematika peminatan. Turunannya sin itu cos seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau sin x min 2 turunannya apa? Cos x min 2. Nah, jadi sin x min 2 kalau diturunkan dengan aturan L'Hopital ya maksudnya menjadi cos x min 2. Sementara x kuadrat min 4 turunannya apa? 2x. Nah, jadi ini. Coba kita masukkan cos 2 min 2 cos 0 per 2 kali 2. Cos 0 berapa? 1 per 4. Selesai. Sama. Jadi lebih praktis. Jadi hal tertentu bisa kita pakai L'Hopital, dalam hal yang lain sebaiknya jangan. Tapi secara umum penggunaan L'Hopital di limit trigonometri cukup sedikit. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya tadi bicara sendiri, silakan mungkin ada yang bertanya. Silakan. Bisa ditulis atau bertanya yang lain karena di sini saya terkoneksi dengan web, dengan YouTube, bisa mencari kamu cari tanya apapun bisa kita bahas di sini. Silakan, saya tunggu. Saya mau tanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Pak. Felix. Ya, silakan Felix. Pak, itu selain itu kan berarti kalau L'Hopital itu kan turunan dari sin cos itu, Pak ya? Iya, betul. Itu memang sin itu jadi cos itu, Pak? Iya, memang materi turunan trigonometri belum, tapi secara umum kalau saya punya sin x ya, turunannya sin itu cos x. Seperti itu. Jadi kalau di dalam kurun sin x ya, turunannya apa ya? Cos x gitu. Ini lebih jelas lagi di kelas 12. Tapi kenapa kalau ini saya sebutkan cara L'Hopital? Karena biasanya anak-anak itu kan dibimbel ya, bimbel atau mungkin intens sebelahmu itu kan sebenarnya juga sudah dijelaskan. Oh, diturunkan, no, diturunkan aja. Itu namanya orang dulu L'Hopital ya. Ini orang L'Hopital ya. Itu menjelaskan bahwa kalau 0 per 0, ini kalau dimasukkan kan 0 per 0. Sin x min 2 kan berarti 2 min 2. Sin 0 berapa? 0. 2 kuadrat berapa? 4. 4 min 4? 0. 0 lah, itu boleh diturunkan itu L'Hopital. Limit aljabar sudah apa belum yang L'Hopital? Belum kayaknya, Pak. Belum kayaknya, Pak. Loh, kamu sudah sampai integral katanya. Sudah, Pak, sudah. Diturunkan itu loh. Iya, sudah, Pak. Nah, itu namanya L'Hopital. Oh, iya, Pak. Oke. Gimana, Felix? Ya. Oke. Yang lainnya silakan. Oh, ya gimana Felix? Yang lain mungkin. Untuk yang kelas ini masih apa? Belum spesifik L'Hopital itu, Pak. Masih cara yang manual itu, Pak. Oh, enggak, gini. Coba kita lihat slide sebelumnya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak, saya tadi telat, Pak. Oh, nggak apa-apa. Siap. Mau nyari exit itu kok sulit sekali. Nah, kalau kita turunkan ya, ini contohnya yang rumit tadi. Nah, ini. Beda dengan ini, coba. Bentuknya, yang tadi juga tolong diperhatikan. Kenapa Pak Rizky tidak menganjurkan L'Hopital? Ya, ini kan diturunkan kan bisa. X min P turunannya apa? X. Kalau dikuadratkan nanti jadi apa? 2X kan? Karena 2X kali yang di dalam kurung itu turunannya 1. Tapi yang atas ada bentuk akar.
turunan akar ketemu akar lagi. Jadi kalau pakai lopital bentuknya lebih sulit. Maunya mudah jadi sulit. Jadi apa? Ini kita rasionalkan. Rasionalkan itu apa sih? Ini rasionalkan itu. Nah, kalikan sekawan. Jadi beda kasus ya, nggak semua pakai lopital. Makanya tadi di awal-awal ini, di awal-awal saya wanti-wanti. Nah, limit itu fokusnya menghilangkan ini X min A. Ya, cara ya, tapi harus dihafal. Lah, trigonometri kelemahannya karena turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Jadi kalau kamu misalnya sembarangan pakai lopital, muter-muter tok itu kita kerjakan itu nggak akan ketemu. Gitu. Itu Felix. Mungkin yang lainnya kalau mau bertanya boleh kami jawab. Langsung Terima kasih ngobrol Pak. di mic. Oh iya, silakan yang lain. Silakan. Jadi mumpung kita ketemu begini nanti bisa bertanya ya karena terus terang saja kan pengumumannya COVID itu kan diperpanjang. Mungkin sampai puasa masih libur ini. Makanya kalau kita diam-diaman gini ya atau mungkin saya misalkan cuek wes di WA aja entah tugasnya apa atau terserah lah itu nanti juga siswa protes. Oh soal toh udah dibahas. Nah, ini kesempatan kita bertemu seperti ini gitu loh siswa tolong mengerti. Silakan mungkin yang lain. Karena limited geometri ya bentuknya seperti ini. Kamu mengharapkan Pak yang lebih anu atau kecuali kayak gini, Pak mau yang sulit kecuali begitu. Ya saya kasih yang sulit begitu. Oke, yang lainnya silakan. Selain Felix bisa lewat chat mungkin kalau mau bertanya. Jadi ini fokusnya adalah bentuk-bentuk soal yang eh, apa namanya umum, yang tidak umum yang nggak bisa gitu ya. Ini aja. Eh, siswa kan kalau ini ya kelihatan ya ini ya bisa melihat soal yang kemarin. Ini tampil ini. Halo, halo, cek. Ini tampil ya ini ya. Iya Pak. Ah oke. Okay. Nah kalau soal seperti ini kan siswa bisa. Seperti ini misalnya. Kamu ngerjakannya gimana? Ini Pak Rizky tidak punya coret-coretan ya. Kalau kita kerjakan kan apa? Ini kalikan seper X ya. Seper X gitu ya. Kan dibagi ini. 2 per X bagi X berapa? 2. Ini 3X bagi X berapa? 3. 2 min 3. Berapa? Min 1. Ini juga gitu. 4 min 5. Selesai. Jawabannya berapa? Min 1. 1 min 1 per min 1. 1. Kan gampang sekali. Kan soalnya tidak harus seperti ini semua. Gitu. Jadi setelah saya kelompokkan ya, untuk yang kamu bisa kayak gini, kamu bisa memonitorkan ya toh. Ini kita bahas yang soal kemarin banyak yang salah gitu loh. Akar-akar kan belum keluar. Nah, ini banyak yang nggak bisa. Gitu. Tapi secara umum anak-anak ya, eh, di buku pun ya kamu masalahnya ada punya buku. Kira-kira soal ya seperti ini semua. Loh, bentuknya ya sama semua di buku. Di buku ini oh, mungkin webcam saya kurang resolusinya kurang besar, sama gitu. Jadi limit itu trigonometri berputar-putar pada kreativitas siswa begitu. Oke, silakan yang lain. Mungkin banyak yang belum paham atau mungkin punya apa unek-unek kemarin misalnya kan ini kawan dengan Bu Sirta, Pak saya kemarin belum paham yang ini, silakan bertanya atau ditulis di chat kalau pertanyaannya panjang. Saya kasih kesempatan mumpung ketemu seperti ini, silakan masih ada waktu kok. Silakan Gim.
ada pertanyaan ya, kita nih ya. Hari ini mungkin tugasnya tidak ngerjakan soal, tapi ini absen. Nah, ini alamatnya seperti biasa. Tinggal ditulis di laptop kalian, tinyurl.com/smh3, karena ini sebenarnya pertemuan ketiga. Ini alamatnya SMH3 absen, strip absen gitu ya. Kemudian tugasnya hari ini nggak kerjakan soal ya. Jadi yang kedua adalah berikan saran karena masih panjang. Saya kalau gini-gini tuh ya juga bosan. Artinya ngapain gitu loh. Nah, jadi ini saya berikan angket, siswa diminta mengisinya. Karena mungkin Pak sudah lah nggak usah ketemuan kan nggak mungkin. Oh, mungkin kamu ekstremis Pak nggak usah ketemuan tapi WA saja lah. Itu juga saya juga nggak mau. Jadi harus ada kegiatan apa gitu ya. Jadi saya meminta siswa mengisi angket. Angket ini sifatnya apa ya? Tidak memori penilaian, tapi harus mengisi, jadi biar tahu maunya apa sih siswa. Bilang, Pak sudah nggak ada kegiatan apa-apa, tidur aja di rumah ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk yang pertemuan hari ini bisa difoto ini. Jadi kemarin rekamannya nanti saya bagikan di ketua kelas atau wali kelas. Seperti itu. Ya, di foto bisa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.